Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Hasnidar SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melakukan tugas presentasi untuk kali ini. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Faida, kelas 232B dari Fakultas Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang berjudul manajemen dan organisasi. Baik, terlebih dahulu apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sementara itu, organisasi adalah entitas sosial yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu melalui struktur proses yang terorganisir. Jadi, manajemen berkaitan dengan cara mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama, hubungan antar peranan. Tujuannya ada saling pengertian. Yang kedua, komunikasi. Bagaimana mereka saling berkomunikasi dan seberapa akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol, yaitu bagaimana perilaku anggota dikendalikan. Yang keempat, koordinasi, bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Dan yang kelima, sosialisasi, yang dimana bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem, cara-cara yang formal maupun informal. Supervisi, yang dimana kombinasi pengawasan dan konstruksi dan orientasinya pada perbaikan bukan pada hukuman. Yang pertama, manajemen dan organisasi memiliki banyak manfaat, termasuk efisiensi operasional, yaitu manajemen yang baik membantu dalam mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan fisik sehingga organisasi dapat beroperasi secara efisien. Pencapaian tujuan. Manajemen yang efektif membantu organisasi dalam merencanakan, mengatur, dan mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan yang diterapkan. Peningkatan produktivitas. Dengan adanya manajemen yang baik, sumber daya organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Pengambilan keputusan yang tepat. Manajemen yang efektif menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang rasional dan tepat. Koordinasi dan kolaborasi. Manajemen membantu dalam mengkoordinasikan sebagai departemen dan tim dalam organisasi untuk bekerja secara bersama-sama menuju tujuan bersama. Pengembangan karyawan. Manajemen yang baik memerhatikan pengembangan karyawan sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Inovasi. Manajemen yang efektif mendorong budaya inovasi di dalam organisasi yang memungkinkan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Penciptaan nilai. Manajemen yang baik membantu dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap fungsi manajemen. Perencanaan atau planning merupakan proses menetapkan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan menentukan rencana tindakan yang tepat. Pengorganisasian atau organisasi melibatkan pengaturan sumber daya manusia, materi perusahaan, serta menetapkan struktur organisasi yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Pengeksekusian atau actuation, ini adalah tahap di mana manajemen menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia dan materi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ini melibatkan memotivasi karyawan, memberikan arahan,
serta mengkoordinasikan aktivitas. Pengendalian atau controlling merupakan proses memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan dapat dicapai. Jika ditemukan penyimpangan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, tindakan korektif perlu diambil untuk memperbaiki kinerja. Adapun penjelasannya yaitu pertama, keterampilan teknis. Ini mengacu pada kemampuan seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan atau bidang tertentu. Ini bisa termasuk keahlian dalam menggunakan perangkat lunak, mesin, alat, atau proses spesifik yang relevan untuk pekerjaan tersebut. Keterampilan hubungan manusia. Ini melibatkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi, komunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Ini mencakup kemampuan dalam berkomunikasi, membangun hubungan yang baik, memimpin, memecahkan konflik, dan bekerja dalam tim. Keterampilan konseptual. Ini adalah kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang kompleks, menganalisis situasi, dan mengambil keputusan yang baik. Ini melibatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan strategis untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan yang kompleks. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya terkait